Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Miftahus Sa'adah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya yang seluruhnya tanpa kecuali, bil khusus yang Al-Fakir hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, dari mulai Bapak Ketua DKN hingga pengurus masjid yang lainnya, juga para asatid, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Allah yang maha terpuji senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Bersyukur kita kepada Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Sehingga pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 23 di bulan Rajab tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 di bulan Januari tahun 2025. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Masjid Miftahus Sa'adah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah,
dan semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah hadir di majelis ilmu, kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita oleh Allah selalu disehatkan zahir batin kita dan segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih-lebih urusan akhirat, semoga oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran, selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita, keturunan kita, semoga mereka oleh Allah dijadikan orang-orang yang solih dan solihah, yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat ijma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan dengan para kekasihnya Allah di bawah arasnya Allah dalam keadaan aman dan selamat sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, selamat datang Pak Haji Oman dari Setu beserta Ustaz Gamal. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dia kan baik. Haji Gamal, saya baik. Baiklah, sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian rutin kita malam ini merupakan pertemuan yang ke-11, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, dan dengan mengistiqomahkan, mengkontinyukan zikir jalalah. Pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama kedua orang tua kita, juga untuk seluruh ahli kubur yang telah mewakafkan tanah ini untuk dibangun masjid, dan untuk seluruh ahli kubur yang dahulu ikut berpartisipasi, ikut menginfakkan atau mensedekahkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha
ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Yuk bareng-bareng kita membaca zikir jalal. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah dengan pertolongan Allah dan tentunya dengan ridhonya Allah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih, dan materi taklim kita pada malam ini akan membahas mengenai fardu wudu yang kedua. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada malam ini kita mendapatkan pertolongan dari Allah, atas kehendak Allah, atas ridho dari Allah. Malam ini kita bisa sama-sama duduk
di masjid yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini, dengan niat semata-mata ibadah, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat menggugurkan kewajiban thalabul ilmi, niat mempelajari ilmu agama, juga niat baik yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing, yang keseluruhannya itu semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Bahwa siapapun yang duduk di majelis ilmu untuk mempelajari satu bab dari bab ilmu, lalu kemudian setelah mendapatkan ilmu tersebut diajarkan lagi, minimal paling tidak kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita, juga saudara-saudara terdekat kita. Ya syukur-syukur bisa mengajarkan ilmu kepada orang banyak. Maka orang yang duduk di majelis ilmu untuk belajar agama, untuk mempelajari satu bab dari bab ilmu, kemudian diajarkan lagi, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi pahala 70 para nabi. Pahala ibadahnya 70 para nabi. Tentu kita tidak bisa meniru ibadahnya para nabi, karena ibadah para nabi itu luar biasa. Nah, mungkin kita tidak bisa, tidak mampu mengikuti atau meniru secara keseluruhan ibadahnya para nabi. Tapi dengan sebab kita duduk di majelis ilmu mempelajari satu bab dari bab ilmu agama, lalu kemudian kita ajarkan lagi, minimal kepada keluarga, syukur-syukur kepada orang lain, maka kita oleh Allah akan diberi pahala ibadahnya 70 para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi yu'alliman nasa u'tiya lahu sawaba sab'ina nabiyan." Artinya, barang siapa yang belajar satu bab dari bab ilmu agama, dan malam ini kita akan belajar bab tentang fardu wudu, dan malam ini materinya fardu wudu yang kedua. Kata Nabi, barang siapa yang belajar satu bab dari bab ilmu agama, liyu'alliman nas, untuk diajarkan kepada manusia. Jadi kalau kita udah punya ilmu, kita diperintahkan untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, paling tidak minimal kepada istri dan anak-anak kita, juga saudara-saudara kita. Utiya lahu sawaba sab'ina nabiyan, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi pahala 70 para nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita lanjutkan pembahasan ilmu fikih mengenai fardu wudu yang kedua. Di dalam kitab Fathul Qorib halaman 5 baris yang ke-1 dari atas. Ini nih, baris yang ke-1 dari atas. Di sini itu.
Diterangkan wasani ghuslu jami'il wajhi wa adduhu tulan ma baina manabiti syahri ra'si ghaliban. Baik, kita artikan keterangan tersebut. Wasani bermula fardu wudu yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, yaitu membasuh atau mencuci seluruh wajah. Jadi seluruh wajah kita dan apa-apa yang ada di wajah kita itu harus terbasuh dengan air wudu. Yang ada di wajah kita seperti kedua mata, hidung, pipi, termasuk janggut, kumis, bulu korong, godek, tai lalat. Nah, jadi ghuslu jami'ir ra'si, yaitu membasuh atau mencuci seluruh wajah. Lalu batas panjangnya wajah dari mana ke mana dan batas lebarnya wajah dari mana ke mana. Di sini diterangkan wahadduhu, bermula batasnya wajah yang wajib dibasuh apa nih? Tulan, panjangnya. Kan ada panjang wajah, ada lebar wajah. Nah, kalau panjang wajah dari sini ke sini, apa dari sini ke sini panjang? Di atas ke bawah ya? Dari atas ke bawah. Kalau umpama dari bawah ke atas boleh tidak? Boleh, sama aja. Tulan panjangnya wajah. Nah, ini panjangnya wajah, batas panjangnya wajah yang wajib dibasuh, yang wajib dicuci pada waktu berwudu, yang wajib terkena air wudu, yaitu ma baina manabiti syahri ra'si ghaliban. Pada umumnya yaitu sesuatu yang ada di antara tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala. Wa akhiril lahyaini, dan akhir atau ujung kedua rahang. Berarti menurut para ulama ahli fikih, yang dimaksud panjang wajah yang wajib dibasuh pada waktu berwudu yaitu dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Pada umumnya rambut tumbuh di mana? Kita tahu kan? Gak mungkin rambut tumbuhnya di tengah-tengah, ke depannya nggak ada. Itu mah yang udah botak. Dulu ketika belum botak, tumbuhnya dari mana? Dari depan. Tapi begitu botak, hilang tuh rambutnya, tumbuhnya di tengah-tengah doang. Nah, jadi pada umumnya batas-batas panjangnya wajah yang wajib dibasuh, yang wajib terkena air wudu pada waktu berwudu adalah dari mulai tempat di mana tumbuh rambut kepala sampai kedua rahang. Nah, kedua rahang. Berarti dari sini sampai sini. Panjangnya nih, panjangnya. Lalu lebarnya. Tadi panjangnya. Nah, kita jelaskan dulu mengenai lahya ini kedua rahang. Wahuma, bermula yang dimaksud dua rahang adalah al-ajomanil ladani yang butuh alaihimal asnanu supla. Jadi yang dimaksud kedua rahang itu adalah dua tulang yang tumbuh di atas kedua tulang tersebut beberapa gigi bagian bawah. Nah, itu yang dimaksud dua rahang. Jadi dua rahang itu adalah dua tulang. Satu, dua. Di mana di atas dua tulang tersebut tumbuh gigi bagian
bawah. Itulah yang dimaksud raham. Nah, dari mulai tempat di mana tumbuhnya rambut sampai raham, itu batas panjangnya wajah yang wajib dibasuh, yang wajib terkena air wudu pada waktu berwudu. Yajtami'u muqaddamuhuma bidakni, di mana raham tersebut keadaan bagian depan kedua tulang tersebut berkumpul pada dagu. Nah, ini dagu. Jadi berkumpulnya dua rahang tersebut pada dagu, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, kumpul di sini ada dagu. Nah, itulah rahang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah lebarnya wajah. Batas lebarnya wajah yang wajib dibasuh, yang wajib dicuci, yang wajib terkena air wudu pada waktu berwudu. Di sini diterangkan wahadduhu, dan bermula batas lebarnya wajah, wahadduhu ardon, batas lebarnya atau rubahnya wajah adalah mabainal udunaini, yaitu sesuatu yang ada di antara dua telinga, telinga kanan dan telinga kiri. Nah, dari sini nih, di sini ada pentil telinga. Nah, jadi dari sini ke sini, ini lebarnya. Kalau panjangnya dari tempat di mana rambut tumbuh sampai kedua rahang. Kalau lebar di antara kedua telinga, dari batas telinga kanan sampai telinga kiri. Nah, itulah daerah area wajah yang wajib dibasuh pada waktu berwudu. Area wajah tersebut wajib terkena air wudu. Jangan sampai di area wajah tersebut ada yang tidak terkena air wudu walaupun sedikit. Itu bisa mengakibatkan wudunya tidak sah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kasifun. Dan apabila terbukti pada wajah, pada muka terdapat bulu, khafifun, baik bulu itu tipis, au kasifun, atau bulu itu tebal. Kan di area wajah kita itu tumbuh beberapa bulu. Pertama bulu alis, terus bulu mata, ini bulu mata nih, terus kumis, di dalam hidung bulu korong ya, korong. Terus di sini nih bulu apa? Cambang, godek. Terus di sini jenggot. Nah, seluruh bulu-bulu yang tumbuh di area muka, di daerah muka, itu wajib terbasuh, wajib terkena air wudu. Terlepas dari apakah bulunya itu tipis, karang, maupun bulunya itu tebal. Kan ada orang ya yang jenggotnya tebal, ada juga orang yang jenggotnya tipis, gitu. Hanya beberapa lembar saja dari itu. Nah, para jamaah, nah itu bulu-bulu yang tumbuh di permukaan atau di daerah muka, di area wajah, itu wajib terbasuh pada waktu berwudu. Makanya kalau jenggot di sela-sela. Kalau jenggotnya tipis, itu wajib kulit yang ada di bawah jenggot harus terkena air wudu. Kecuali kalau jenggotnya tebal sehingga menutupi seluruh kulit yang ada di bawah jenggot tersebut.
maka itu cukup. Ya cukup menyela-nyela jenggotnya saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma lihyatur rajuli, dan adapun bermula jenggot laki-laki, al-kasifatu, yang tebal, bi allam yaro, dengan sekiranya tidak dapat melihat sopo al-mukhatibu, orang yang ada di hadapannya, basarotaha, terhadap kulit jenggotnya, min hilaliha, dari sela-selanya jenggot tersebut, payakpi, maka cukup opo goslu johiriha, cukup membasuh bagian luarnya saja. Nah ini keterangannya. Jadi kalau umpama si laki-laki tersebut di dagunya tumbuh jenggot dan jenggotnya sangat tebal, rakep bahasa Indonesia apa ya? Rakep. Kan ada lebat, benar. Kan ada lebat, ada carang ya. Nah kalau si laki-laki tersebut di dagunya tumbuh jenggot yang tebal dan lebat, nah menurut keterangan ini payakpi goslu johiriha, maka cukup membasuh bagian luarnya saja. Artinya kulit yang ada di bawah jenggot tersebut basah, tidak apa-apa, tidak terkena air lumpur kalau jenggotnya tebal dan lebat. Tapi kalau jenggotnya carang sedikit, maka wajib kulit yang ada di bawah jenggot tersebut terkena air wudu. Bihla bil khafifati, itu lain halnya dengan jenggot yang tipis. Jadi berarti kalau jenggotnya tipis, maka kulit yang berada di bawah jenggot tersebut wajib terkena air wudu pada waktu berwudu, kecuali apabila jenggot si laki-laki tersebut jenggotnya tebal dan lebat, maka payakpi goslu johiriha, maka cukup membasuh, mencuci bagian luarnya saja di sela-sela itu. Enggak usah begini jenggotnya, begini sampai kulitnya kelihatan, enggak usah, repot. Kalau jenggotnya lebat dan tebal repot. Nah kalau pengen gampang, cukur jenggotnya sampai ke kulit langsung. Ya terutama orang-orang Timur Tengah lah ya, orang-orang India. Lihat orang dia jenggotnya tebal-tebal, panjang-panjang lagi. Tuh Pak Dani pernah ke India, Pak Dani. Ya Pak Dani ya, orang India ya, jenggotnya tebal-tebal, panjang-panjang. Masa harus begini satu-satu jalan? Repot. Islam tidak merepotkan. Wahia, bermula jenggot yang tipis adalah mayarol mukhatibu basarotaha, yaitu jenggot yang kulitnya jenggot tersebut dapat terlihat oleh orang yang berada di hadapannya. Kalau si laki-laki tersebut jenggotnya tipis, maka orang yang ada di hadapan si laki-laki tersebut, dia dapat melihat kulit yang ada di bawah jenggotnya. Nah kalau seperti ini jenggotnya, maka kulit yang berada di bawah jenggotnya wajib terbasuh, wajib tercuci, wajib terkena air wudu, yaitu jenggot yang tipis. Memang kita disunahkan memelihara jenggot, tapi kenapa saya sendiri gak melihara jenggot? Jenggotnya kayak jelek banget, kayak domba. Kalau jenggotnya bagus saya suka tuh, jenggotnya carang, udah gitu jotok-jotok lagi, nggak karuan jenggotnya. Nah kalau jenggotnya seperti para abah itu bagus ya, bahkan saya senang lihat gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, fayajibu, maka wajib
Opo isolul mani, sampainya air wudu libasarotiha pada kulitnya jenggot tersebut. Jadi wajib payajibu isolul mani libasarotiha, wajib air wudu sampai pada kulit yang berada di bawah jenggot, yang jenggotnya tipis. Nah ini keterangannya. Para jamaah memang ngaji harus sabar, kalau nggak sabar mah males. Saya juga menerangkan harus sabar, kalau nggak sabar males saya. Harus sabar. Ya namanya ibadah harus sabar ya. Ya sabar. Kan sabar ada 3. Ada as-sabru fi taatillah, ada as-sabru an maksiatillah, ada as-sabru fi musibah, bil musibah. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah, ada sabar dalam menjauhi dari perbuatan dosa, ada sabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, yang pahit rasanya, tapi sabar tetap ibadah. Orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah, nah itu nanti di surga akan diangkat derajatnya 300 derajat. Sedangkan orang yang sabar ketika dia mampu tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, maka di surga derajatnya akan diangkat 600 derajat. Sedangkan orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian yang pahit, yang tidak enak rasanya, tapi tetap bersabar, tetap beribadah, tetap tidak meninggalkan sholat, tetap berdoa, maka orang tersebut nanti di surga oleh Allah akan diangkat derajatnya 900 derajat, paling tinggi itu. Jarak tiap 1 derajat menuju derajat berikutnya itu jarak tempuh perjalanan 500 tahun baru sampai ke derajat yang kedua. Nah kalau 900 derajat berarti 500 tahun kali 900 berapa hasilnya? Udah bakal dihitung, ujung. Ya bisa dihitung 9 kali 45, tapi nolnya ada berapa tuh? 500, nolnya 2. Kemudian 900, nolnya 2, berarti 45 ditambah 0, 4 berapa tuh? 450.000 tahun baru sampai. Karena jarak dari derajat pertama menuju derajat berikutnya itu jarak tempuh perjalanan 500 tahun baru sampai. 500 tahun kalau kita jalan nih 500 tahun dari sini, dari Kampung Dahut jalan kaki selama 500 tahun, kira-kira nyampe mana? Nyampe baik, sampai mati kita peang. Mungkin nyampe mana ya? Jauh banget ya. Masya Allah 500 tahun. Umurnya aja nggak akan sampai 2 tahun umurnya. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kalau umpama? Ini hanya sekedar umpama saja. Biasanya dalam ilmu fikih itu banyak masalah. Banyak masalah, itulah ilmu fikih. Makanya kata guru saya, kalau ngaji ilmu fikih harus dalam, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Karena ilmu fikih itu sangat luas. Sehingga ilmu fikih ini dibagi-bagi. Ada fikih ubudiyah, fikih tentang ibadah, tentang ibadah makhluk. Ada fikih lagi apa? Fikih munakahah, fikih tentang pernikahan. Ada fikih jinayah, fikih tentang pidana perdata. Ada fikih siasat, fikih tentang perang. Ada fikih muamalah, fikih tentang jual beli. Ada fikih lagi, ada fikih mawaris, fikih tentang warisan. Dibagi-bagi begitu. Nah, tapi kata guru saya, kalau ngaji tauhid secukupnya, jangan terlalu dalam, isi bujang.
Coba yo. Ya, bapak-bapak yakin nggak Allah ada? Yakin. Ada. Yakin. Yakin. Padahal bapak-bapak belum pernah melihat Allah kan? Boleh nggak kita membayangkan zat Allah? Boleh. Nggak boleh. Haram. Bahkan bisa murtad. Allah nggak bisa dibayangkan. Sementara kita kalau sholat, kata Nabi, antamudawa ka'anna katarahu fa'ilam takun tarahu fa'inau yaraka. Engkau menyembah kepada Allah di dalam sholat. Artinya ketika engkau sholat, itu engkau sedang berhadapan dengan Allah. Maka seakan-akan engkau melihat Allah. Sementara kita bisa nggak melihat Allah? Nah, kita disuruh ketika kita sholat sedang menyembah Allah, kita harus bisa melihat Allah. Sementara kita nggak ada kemampuan untuk melihat Allah, dan sampai kapan nggak akan bisa. Kemudian fa'ilam takun taro fa'inau yaraka. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinkan dalam hatimu bahwa Allah berada di hadapanmu. Yakinkan bahwa kita sedang menghadap Allah. Maksudnya biar sholatnya khusyuk. Jangan sampai lagi sholat dengan perempuan. Ya, jangan sampai. Dan rasakan bahwa kita merasa sedang dilihat oleh Allah. Itulah yang disebut ihsan. Nah, kalau ngaji tauhid sudah jangan terlalu dalam, bahaya. Tapi kalau ngaji ilmu fikih sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Nah, ini hanya sekedar umpama saja. Umpama ada perempuan berjenggot, ada enggak? Pada umumnya perempuan berjenggot ada tidak? Ada. Pada umumnya tidak ada. Tapi kalau umpama ada perempuan berjenggot, aneh tidak? Aneh. Mustahil tidak? Tidak mustahil. Kalau Allah menghendaki, akan terjadi perempuan berjenggot. Kalau Allah menghendaki, karena Allah itu ya malu mayurin, Allah itu melakukan apa saja yang Allah kehendaki, dan tidak ada siapapun yang mampu menghalangi kehendak Allah. Seandainya terjadi ada perempuan berjenggot, tapi kalau perempuan berkumis banyak ya. Ya, saya tuh waktu pesantren di Garut, itu adik kelas saya namanya Martini, orang Garut, itu kumisan, alisnya berbulu tangannya, bulu malu. Nah, tidak mustahil, tidak menutup kemungkinan ada perempuan berjenggot. Ini namanya masalah ya. Tapi pada umumnya nggak ada. Seandainya ada perempuan berjenggot atau ada bencong berjenggot, ada nggak? Banyak. Karena memang dia laki-laki. Cuma dia jadi bencong perempuan. Nih ceritanya begini ceritanya. Dia pakai anduk mandi, rambutnya panjang, jalannya kayak perempuan. Pas begitu berbalik muka, kumisan, awal jenggotan. Kata yang lihat dari belakang, ketipu gua, dikira perempuan. Kata bayar TikTok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana kalau umpama ada perempuan berjenggot atau bencong berjenggot? Nah, ini ada keterangannya dalam kitab. Keterangannya begini. Wa bi khilafil lihyati mar'atin au wa khunsan. Lain halnya dengan jenggot perempuan dan bencong. Payajibu maka wajib opo isolul mani sampainya air wudu libasarotiha pada kulit yang berada di bawah jenggotnya, walau kasifah, sekalipun jenggot si perempuan tersebut dan jenggot si bencong tersebut tebal. Wajib kulit yang berada di bawah jenggotnya terkena air wudu. Berarti beda nggak dengan keterangan yang tadi awal? Beda nggak? Beda. Yang perhatikan pasti paham beda.
Tadi kan di awal kita sudah membahas laki-laki yang berjenggot tebal. Maka kulit yang berada di bawah jenggotnya tidak terkena air wudhu, la ba'sa, tidak apa-apa. Tadi keterangannya payakti goslu johirihan, cukup membasuh bagian luarnya saja. Tapi beda dengan ini, dengan perempuan yang berjenggot tebal atau bencong yang berjenggot tebal, itu wajib kulit yang berada di bawah jenggotnya wajib terkena air wudhu. Itu bedanya. Beda kan? Misalnya, mohon maaf mas, sopo arahnya Nadro. Ya, Mas Nadro. Umpama Mas Nadro nih jenggotnya tebal. Nah, kemudian di saat Mas Nadro berwudu, itu kulit yang berada di bawah jenggot wajib terkena air wudhu tidak? Wajib. Enggak wajib. Iya, jenggotnya tebal dan lebat, wajib enggak? Enggak, cukup bagian luarnya saja di sela-sela kan. Kenapa? Karena Mas Nadro bukan bencong. Karena Mas Nadro bukan perempuan. Tapi kalau perempuan jenggotnya tebal umpama atau bencong jenggotnya tebal, maka wajib kulit yang berada di bawah jenggotnya terkena air wudhu. Berarti beda enggak? Beda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi intinya fardu wudu yang kedua adalah ghuslul wajibi atau ghuslu jami'il wajibi. Membasuh, mencuci seluruh wajah, seluruh muka dan apa-apa yang ada di wajah, termasuk bulu-bulu yang tumbuh di wajah itu wajib terbasuh, wajib terkena air wudhu. Kemudian selanjutnya wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si wa raqabati wa ma tahta dakni. Wala budda artinya dan tidak boleh tidak, la budda tidak boleh tidak, berarti kalau kalimatnya tidak boleh tidak berarti mesti harus. Iya, tidak boleh tidak itu sama dengan mesti atau sama dengan harus. Tapi di sini mu'allif pengarang kitab Fathul Qorib menggunakan kalimatnya la budda, tidak menggunakan kalimat yajibu. Kira-kira menurut bapak-bapak pengertiannya beda enggak secara hukum? Pengertian kalimat tidak boleh tidak dengan pengertian kalimat wajib beda enggak? Apa sama? Kalau tidak boleh tidak berarti harus. Apakah setiap harus wajib? Setiap harus wajib enggak? Contoh, ya, kita mandi, ya, kan mandi itu kan harusnya telanjang ya. Nah, wajib telanjang nggak mandi? Berarti harus dan wajib beda enggak? Beda tuh. Mandi harusnya telanjang, nggak wajib telanjang. Artinya apa? Artinya boleh kita mandi pakai baju kaos, boleh nggak? Berarti pengertian harus dan wajib beda nggak? Beda. Kalau wajib itu udah masuk area ranah hukum, udah masuk ranah hukum. Mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Nah kita nih mandi, ya, pakai baju kaos, pakai celana training, nggak telanjang, dosa enggak? Dosa enggak? Enggak lah, cuma harusnya telanjang. Tapi banyak kan orang mandi pakai baju, itu yang renang, pakai baju renang, pada basah-basah. Nah, tapi kalau harus
itu belum masuk ranah hukum. Nah, di sini mu'alif menggunakan kalimat labudda. Labudda secara bahasa artinya tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak sama dengan harus. Kenapa di sini pengarang kitab tidak menggunakan wayajibu? Kalimat wayajibu yang artinya wajib. Berarti ini nggak wajib. Seandainya wajib, pasti pengarang kitab menggunakan kalimat wayajibu, artinya dan wajib. Tapi di sini pengarang kitab menggunakan kalimatnya wala budda, dan tidak boleh tidak, sama dengan harus. Harus bukan berarti wajib, tapi kalau wajib pasti harus. Contoh nih, setiap manis gula, betul. Setiap gula manis, tapi tidak setiap yang manis gula. Contohnya istri kita manis, istri kita gula bukan. Nah, ini bahasa, ini permainan bahasa. Hah? Lembu manis. Iya, jeruk manis. Kayu manis. Kayu manis. Ya. Itu mah kayu manis di Jakarta tuh. Kayu manis. Manis. Nah, jadi setiap wajib pasti harus. Tapi tidak setiap harus itu wajib. Nah, di sini menggunakannya labudda, tidak boleh tidak, sama dengan mesti atau harus. Ma'aghoslil wajhi, bersamaan atau berbarengan dengan membasuh muka, min ghusli juz'in, daripada membasuh bagian minal dari kepala, maksudnya jidat. Ini jidat termasuk muka bukan? Termasuk. Yang disebut muka yang mana? Apa dari alis ke bawah, dari alis sampai dagu, dari ujung telinga kanan sampai ujung ini? Ini muka. Kemudian dari alis ke atas muka bukan? Muka. Ini jidat namanya nih. Muka. Muka. Oh, sebab di depan ya. Kalau belakang di sini. Jidatnya di sini berarti. Tapi ini di dalam kitab ini kalau jidat ini bagian dari kepala. Bagian dari kepala. Nah, bagian dari kepala. Nah, berarti ketika kita membasuh fardu wudu yang kedua, yaitu membasuh muka, ini jidat ini harus dibasuh. Kemudian warokobati dan untuk. Kemudian wamatah tadakni dan apa yang ada di bawah dagu. Ini berarti ini. Berarti kalau wudu berarti begini. Jadi ini nanti ini muka, kemudian ini tarik ke sini, sehingga punduknya dan bagian bawah dari dagu juga terkena air wudu. Walaupun itu bukan bagian muka, ini muka bukan? Ini muka bukan? Bukan. Kemudian punduk muka bukan? Tapi kalau jidat muka bukan? Muka. Berarti kalau jidat wajib. Tapi kalau punduk dan ini hanya sekedar mesti harus. Berarti kalau kita berwudu mencuci muka dan mengusap punduk dan bagian bawah daripada dagu, berarti itu abdol. Hanya sekedar abdol. Artinya kalau umpama punduknya dan bagian bawah dagunya tidak terkena air wudhu, tetap wudunya sah itu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Bisa. Nah, kalau umpama saya menerangkannya kurang jelas, bisa ditanyakan langsung, nggak apa-apa. Ya, biar para jamaah, para kami nggak pasif gitu kan. Jadi terjadi interaksi ya.
antara narasumber dengan mustami gitu. Itu malah bagus, jadi pengajian hidup gitu kan. Kadang-kadang kan pengajian kita jamaahnya pasti begini semua. Tahu-tahu ada yang jatuh dari mulut, ada yang keluar ngelai. Nah, itu akibat pasif. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya pengajian kita malam ini adalah bahwa fardu wudu yakni sesuatu yang wajib dibasuh pada waktu berwudu, wajib terkena air wudu pada waktu berwudu. Yang kedua adalah mencuci muka dan apa-apa yang tumbuh di muka seperti bulu alis, bulu kumis, tai lalat, cabang, jenggot dan sebagainya. Pokoknya apapun yang ada di daerah wajah, di area wajah pada waktu berwudu harus terkena air wudu. Sedangkan membasuh pundur pada waktu membasuh muka dan membasuh mata minadakni bagian bawah daripada dagu itu mah tidak wajib. Tapi kalau terkena air wudu itu abdol. Kenapa tidak wajib? Karena bagian bawah dari dagu dan pundur ini tidak termasuk daerah muka, tidak termasuk daerah wajah. Gitu. Yang terakhir, ini hanya sekedar tambahan saja. Pentingnya kita berwudu dengan sempurna. Diterangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Kata Rasulullah begini, ala adulukum ala ma yaqullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Nah, ini kata Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Jadi para sahabat berkumpul di hadapan Rasulullah. Saat itu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yaqullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Kalau diartikan begini, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengan sesuatu tersebut Allah akan menghapus dosa-dosamu dan Allah akan mengangkat derajatmu dengan beberapa derajat. Nah, kira-kira kita mau gak tuh dosa-dosa kita oleh Allah dihapus bersih, bagaikan apa namanya, bagaikan kertas yang masih putih, belum ada tulisan apa-apa, belum ada warna apa-apa, belum ada coretan apa-apa, ibarat kertas APS masih putih. Dosa kita dihapus oleh Allah, di-delete semua, di-tip X semua dosa-dosa yang kita lakukan, dan derajat kita diangkat oleh Allah dengan beberapa derajat. Kira-kira mau nggak kita? Nah, Rasulullah bertanya begitu kepada para sahabatnya, kalian mau nggak? Itu kata Rasulullah. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya tentu ya Rasulullah, kami mau.
Berarti sama dengan bapak-bapaknya mau ya? Mau ya? Masya Allah. Qala Rasulullah bersabda, ini ada 3 amalannya. Jadi kalau dosa-dosa kita ingin bersih, diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah, sehingga meninggal dunia menghadap Allah di hari kiamat nanti tidak membawa dosa. Alhamdulillah. Sebab kalau membawa dosa repot, bahaya urusan nanti di sono. Untuk membersihkan dosa di sono, di neraka, dicuci dosa di neraka, air mendidih di neraka, mendidih bergejolak, blok-blok, terus pakai sabun cap neraka, keriskaan neraka, nanti digede-gede gitu. Kalau dosanya banyak, ibarat pakaian yang kotor banget, kan diinjak-injak dulu, keluar kotorannya, diperer. Nanti yang beratnya yang jadinya malaikat, digedijak. Nggak mungkin pakaian kotor langsung masuk ke mana. Nggak mungkin orang banyak dosanya langsung masuk ke surga. Tempat mencuci dosa di sana di neraka. Nah, kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosa kita udah bersih, diampuni oleh Allah, udah dihapus, sehingga kita menghadap Allah tanpa membawa dosa. Amalannya ada 3 kata Nabi. Yang pertama adalah isbagul wudu alal makarih. Isbagul wudu'i alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak disukai. Biasa bapak-bapak berwudu, bapak-bapak melakukan wudu yang bapak-bapak tidak suka, kondisi seperti apa? Tiris, cuaca dingin banget, keburusan. Nah, dalam situasi kondisi seperti itu kita masih tetap menyempurnakan wudu. Nah itu. Kalau situasi seperti sekarang normal, kita menyempurnakan wudu wajar. Tapi kalau situasi dingin banget seperti di daerah Garut, Cikajang, pernah ke Cikajang? Itu airnya dingin banget kayak es. Cianjur, Cipanas, itu daerahnya mertuanya Pak Endang. Itu air dingin banget. Nah, dalam situasi kondisi dingin yang amat sangat, tapi kita masuk